Berawal dari film Vina sebelum 7 hari, kasus pembunuhan yang terjadi pada Agustus 2016 kembali menjadi sorotan publik. Usai ditonton lebih dari 5 juta orang, fakta-fakta baru terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon bermunculan. Hingga kini, ada 8 orang yang telah diadili dan dijatuhi vonis hukuman penjara. Polisi awalnya menyebut total ada 11 orang pelaku yang terlibat pembunuhan Vina dan Eki, sehingga masih ada 3 orang yang buron selama 8 tahun. Polda Jawa Barat bahkan merilis 3 orang itu dalam daftar pencarian orang, DPO, tanpa disertai gambar maupun sketsa para DPO. Lalu pihak kepolisian menangkap seorang bernama Pegi Setiawan alias Prong alias Robi Irawan. Ia diyakini jadi salah satu pelaku utama dalam pembunuhan Vina. Namun, setelah penangkapan Pegi, polisi meralat bahwa total pelaku hanya 9. Maka, semua pelaku pembunuhan telah ditangkap. 2 DPO yang digugurkan yakni Andi dan Dani. Polisi menjelaskan pencabutan status DPO terhadap 2 orang itu karena ternyata para terpidana hanya asal sebut. Pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto menilai polisi belum bekerja secara profesional. Menurutnya, saat ini penyelidikan polisi dalam kasus pembunuhan Vina terasa janggal. Ia mengatakan seharusnya polisi bekerja secara objektif dan ilmiah sehingga tak gegabah ketika menetapkan para DPO terduga pelaku. Kalau polisi bekerja secara profesional tentu bekerja dengan objektif, ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan, tak bisa dipengaruhi subjektivitas personal penyidik atau pihak-pihak lain, maupun desakan masyarakat, kata Bambang. Bambang menduga ada kesalahan prosedur dan lemahnya alat bukti ketika polisi menetapkan 3 DPO pembunuh Vina. Ia berpendapat mestinya polisi sudah bisa menangkap 3 DPO itu sejak 8 tahun lalu jika tak salah prosedur. Ia menegaskan kepolisian modern tak bisa mengandalkan kesaksian sebagai alat bukti, tapi juga hal lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kepolisian tak punya alat bukti lain selain kesaksian 8 pelaku lain, itu untuk mentersangkakan 3 DPO itu. Ini 2 orang malah dianulir dari DPO. Ini konfirmasi bahwa selama ini proses dilakukan oleh kepolisian ini bisa jadi menyalahi prosedur. Karena penetapan tersangka dengan 2 alat bukti yang kuat itu tidak dilakukan, ucap dia. Bambang menilai suatu kebenaran tak bisa ditentukan hanya karena tekanan massa. Karena itu, ia mengatakan kasus Vina ini dapat jadi momentum perbaikan Polri dengan melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Ia mengatakan langkah ini bisa dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri melalui audit penyelidikan ataupun penyidikan kasus pembunuhan Vina. Ini kan jadi membuat beban Polri saat ini. Audit investigasi oleh Divpropam untuk mengklarifikasi apakah ada kesalahan SOP atau tidak. Sehingga bisa menjawab keraguan yang muncul di masyarakat, tutup Bambang.